Soal bukan yang lain kepalsuan, gitu kan. Pak Ugro, kalau dilihat selain pencampuran dua rezim hukum, ini perlawanan dari pihak Dr. Tifa mengatakan bahwa menyoal kesalahan objek dakwaan bahwa objek yang dikaji aset digital internet milik orang bernama Dian Sandi kan kemarin. Nah, jadi bukan fisik ijazah Jokowi dinilai salah sasaran. Dakwaan terhadap Dr. Tifa lemah dan harus bebas demi hukum menurut Anda atau tidak? Pak Ugro. Ya, dari awal sebetulnya perbuatan apa sih yang sebetulnya dituduhkan ini? Perbuatan pidana apa, tidak pidana apa yang dituduhkan? Kalau berawal dari pasal 310, 311, kemudian ya KUHP lama, kemudian oleh KUHP baru dinyatakan pasal 433 dan 434, ini kan kita mengacu kepada pasal 3 ayat 1 KUHP yang baru. Yang diblokkan kan KUHP yang baru di situ. Kecuali ada di KUHP lama, peraturan itu lebih menguntungkan seperti itu. Kemudian juga di pasal 361 KUHP yang baru, yaitu huruf D. Jadi kalau huruf A kan yang pada saat penyidikan dan penuntutan menggunakan hukum acara pidana yang lama. Tapi di huruf D itu pada saat persidangan menggunakan KUHP yang baru dan KUHP yang baru di situ. Jadi memang ini masa transisi ini membuat penyidik dan penuntut harusnya jeli, ya kan? Nah, saya kembali tadi kalau perbuatannya tadi katakan pencemaran nama baik dan fitnah berkaitan dengan dugaan masalah ijazah palsu. Yang harus dibuktikan jangan dibawa ke undang-undang ITE dulu. Cukup undang-undang KUHP tentang pencemaran nama baik dan fitnah tadi. Nah, kalau ini dibuktikan kan sebenarnya tidak terlalu sulit. Karena melebar ke pasal undang-undang ITE atau tindak pidana khusus seperti itu, akhirnya ya saya yakin hakim pun begitu membaca dakwaan tadi, pusing saya aja dari awal juga pusing seperti itu gitu. Ini mana yang mau diterapkan seperti itu. Jadi cukup penyidikannya kalau misalnya saya sebagai penyidik dari awal itu, apa sih penelitian yang dilakukan oleh Dr. Tifa? Apa sih penelitian yang dilakukan oleh si Mas Roy dan Rismon? Nah, ini coba dibuka dulu, panggil pakar. Oh, ini penelitiannya memang harus diuji dengan secara akademis dengan penelitian yang lain seperti itu. Kalau udah diuji kan terbukti nggak bahwa penelitian itu betul? Kalau tidak betul ya baru ada unsur-unsur kaitan dengan pencemaran nama baik dan fitnah seperti itu. Jadi sekali lagi wajar kalau muncul putusan sela seperti yang kemarin di putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap berkas perkara dakwaan yang diajukan oleh jaksa terhadap berkas perkara Dr. Tifa seperti itu. Oke, jadi Bang Edi, yang harus dibuktikan lebih dulu adalah isu ijazahnya Pak Jokowi. Atau menurut Anda memang ini soal pencemaran nama baik dulu gitu. Mana duluan? Ya, saya kira kan ini kan yang dipersoalkan dalam ini adalah masalah pencemaran nama baik ya. Itulah sampai sekarang sehingga Tifa dan juga Roy Suryo menjadi tersangka karena pencemaran nama baik. Karena sebelumnya sebetulnya sudah dilakukan pembuktian misalnya, bukan pembuktian, sudah melalui proses termasuk juga hasil puslapor ya di Mabes Polri, kemudian juga termasuk juga keterangan kalau kita lihat keterangan daripada rektor UGM ya, yang menyebutkan bahwasanya ijazah Jokowi ini adalah asli ya, artinya demikian ya. Kemudian yang jadi persoalan adalah belakangan ini termasuk juga kemarin ada putusan yang menyebutkan bahwa hakim mengabulkan ya apa yang menjadi eksepsi ya daripada Tifa ya, kawan-kawan Tifa. Kemudian kita harus melihat bahwasanya dan kita menghormati apa yang menjadi putusan hakim. Namun demikian kalau kita lihat ke belakang adalah kita melihat bahwasanya semua berkas perkara dari awal sampai akhir itu banyak sekali. Bahkan kalau kita lihat juga sudah berulang kali ini berkas sampai bolak-balik ya antara kejaksaan dan juga kepolisian. Dan itu kenapa dilakukan? Karena agar pemberkasan ini lengkap semua hingga tidak ada persoalan ketika ini diajukan seperti saat ini. Makanya kita kemarin melihat bahwasanya agak heran juga kenapa tiba-tiba ada cacat dalam dakwaan ya. Padahal sebetulnya kalau lihat berkas perkara yang disampaikan oleh penyidik kepolisian di sini adalah
sudah sangat lengkap ya. Saya melihat selama saya ada di kepolisian, ini adalah merupakan berkas perkara yang sangat lengkap sekali, termasuk di situ adalah ada pemeriksaan puslapor, ada semua lengkap di situ, berita acara apa namanya para saksi. Tapi kenapa putusan selanjutnya bisa membatalkan dakwaan seperti itu, Bang? Ya, itulah yang menjadi, makanya ini adalah putusan daripada hakim ya, tentu ini akan menjadi ya masukan kepada jaksa, dan saya berharap seperti yang disampaikan oleh Pak Firman bahwasanya diharapkan kepada jaksa bisa menyusun kembali atau bisa memperbaiki ya apa yang menjadi masukan daripada hakim.